Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Udo akan menjelaskan tata cara tutorial pembuatan absen melalui Google Chrome. Simak video ini baik-baik ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua selaku guru hebat Indonesia. Langkah pertama, sudah pasti kita membuka browser yang ada di laptop atau komputer kita. Biasanya Pak Udo memakai Google Chrome. Nah, dibuka Google Chrome. Untuk pembuatan Google Formulir ini, maka kita harus membuka drive kita. Caranya adalah kita membuka titik 9 yang ada di sebelah kanan, di samping akun kita. Di sini ada aplikasi Google, kita buka, kita klik. Nah, kita klik drive. Nah, di sini tempat pembuatan Google Form. Kita klik drive, nanti akan muncul drive-drive kita. Setelah terbuka drive, langkah selanjutnya kita harus membuat folder. Folder untuk pemisah file-file yang ada di drive kita dengan file absensi kelas tersebut. Kita harus menambahkan folder. Caranya adalah di sini ada tulisan baru, ada ikon tambah. Untuk menambah folder, tulisan baru ini, ikon tambah ini akan diklik. Kemudian muncul folder baru, folder tanpa nama. Di sini akan kita buat nama sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia. Folder tanpa nama bisa kita buat dengan absensi mata pelajaran apa. Kebetulan Pak Udo mengajar BMR Budaya Melayu Riau, maka Pak Udo buat dengan absensi BMR semester ganjil. Buat, klik buat. Setelah selesai, ini foldernya absensi BMR semester ganjil. Kita buka folder kita ini dengan cara klik 2 kali. Maka akan ada tampilan kosong karena folder tersebut masih kosong, belum ada kita isi. Nah, disinilah kita membuat Google Form. Langkah selanjutnya, kita klik kanan, kita ambil Google Formulir. Di sini kita mulai pembuatan Google Form. Ada formulir tanpa judul sebelah kiri. Di sini kembali kita membuat judul. Absensi, ingat ya, Pak Udo contohkan dengan mata pelajaran BMR, karena Pak Udo mengajar BMR di salah satu sekolah negeri di Pekanbaru, Riau. Kita buat dengan judul absensi BMR semester ganjil. Nah, setelah ini selesai, di bawahnya ada juga formulir tanpa judul. Tinggal kita klik di sini. Langsung berubah. Nah, kemudian di pertanyaan tanpa judul, di sini kita buat tanggal. Biasanya di absen itu ada tanggal, hari, tahun. Kita ketik tanggal, otomatis di sebelah kanan akan berubah. Nah, ini berubah dia. Setelah ini selesai, maka ikon wajib diisi di sini akan kita rubah. Setiap nanti bagian-bagiannya wajib diisi harus kita rubah. Supaya nanti absensi siswa-siswi harus mengisi itu terlebih dahulu, baru dia berubah ke bagian berikutnya. Setelah selesai kita tanggal, kita tambah bagian selanjutnya dengan mengklik ikon tambah. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Di sini kita buat kelas, ya. Di sini kita buat kelas. Kelas apa yang akan kita absen? Pak Udo contohkan, umpamanya kelas 5. Ada kelas 5A, 5B, 5C, 5D, dan seterusnya. Nah, di sini kita ketik kelas. Kemudian, di bagian opsi, kita buat kelas 5A.
Kemudian kita tambahkan opsi lagi, kelas 5B. Mau kita tambah C, D, dan seterusnya, tinggal tambahkan opsi di sini. Cuma Pak Udo hanya membuat contoh kelas 5A, B. Nanti Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia kalau pengen melanjutkan tinggal menambah saja. Nah, untuk pilihan ganda di sini akan kita rubah dengan drop down. Harus dirubah dengan drop down. Setelah selesai, ini yang paling penting juga jangan pernah dilupakan. Wajib diisi. Nah, setelah bagian tanggal sudah, bagian tanggal telah selesai, bagian kelas telah selesai, maka kita akan lanjutkan ke bagian nama-nama siswa. Bagian nama-nama siswa di sini nanti ada nama-nama siswa kelas 5A dan ada nama-nama siswa kelas 5B. Nah, kita harus menambahkan bagiannya. Bukan ikon tambah lagi, karena ini bagian ini terpisah dari bagian yang atas. Caranya adalah dengan mengklik persegi panjang yang ada ikonnya atas bawah, ikon persegi panjang. Nah, akan muncul bagian 2 dari 2. Sedangkan yang bagian yang tanggal, kelas itu merupakan bagian pertama. Dan bagian 2 ini nanti akan kita buat nama-nama siswa. Untuk bagian tanpa judul, akan kita rubah judulnya. Kita buat dengan absen kelas 5A. Kemudian kita tambah bagian. Tetapi bagian ini berada di dalam bagian 2. Dengan mengklik ikon tambah. Di sini kita buat kelas 5A. Dan pilihan ganda ini sama seperti di atas, kita buat drop down juga. Nah, untuk opsi 1 ini, kita memasukkan nama-nama siswa kita. Nama-nama siswa kita harus telah kita sediakan di dalam laptop atau komputer kita. Nanti tinggal kita copy dan kita paste. Di sini Pak Udo telah menyiapkannya. Pak Udo ambil nama-nama siswa kelas 5A. Nah, tinggal Ctrl C dan dipastikan di opsi 1. Dan jangan lupa bagian wajib diisi. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke absen 5B. Kita tambah bagian baru. Ingat, bagian ini adalah bagian yang ketiga, bukan tambah bagian yang termasuk bagian 2 tadi. Ini bagian yang baru. Dengan mengklik persegi panjang yang ada terletak di atas bawah. Di sini kita klik, maka akan muncul bagian yang ketiga. Sama seperti di atas tadi, kita buat judulnya absensi kelas 5B. Kemudian kita klik ikon tambah. Di sini sama seperti di atas tadi, kita buat kelas. Kemudian ini jangan lupa kita ganti kepada drop down. Untuk opsi, kembali lagi kita copy yang ada di file laptop atau komputer kita. Kita Ctrl C, kemudian kita pastikan. Nah, setelah masuk nama-nama siswa, ini jangan lupa wajib diisi. Setelah ini selesai, maka siswa-siswi nanti akan mengisi absen dengan link yang akan kita bagikan. Maka akan muncul tanggal, siswa akan mengisi tanggal, kemudian setelah tanggal, berikutnya kelas. Setelah kelas, siswa akan diarahkan ke kelas masing-masing. Ketika siswa memilih kelas 5A, maka muncullah nama-nama kelas 5A. Dia tinggal memilih namanya. Tapi ini perlu diatur terlebih dahulu. Bagaimana cara mengaturnya? Kita kembali ke bagian kelas.
Kita tekan di sini, kita klik. Nah, di bagian kelas ini, di sini ada titik 3. Kita klik titik 3. Maka kita ambil buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik. Nah, di sini ada segitiga. Kita robah. 5A, kita ambil ke 5A. Dan 5B, kita ambil ke bagian 5B. Setelah ini selesai, nanti siswa akan memilih kelasnya dan memilih namanya. Setelah memilih namanya, siswa nanti akan mengklik kirim, tapi itu juga perlu diatur. Bagaimana cara mengaturnya? Perhatikan, setiap absensi kelas yang kita buat kelas 5A, di sini kita buat absen kelas 5, kelas 5A, kemudian di bawah nanti ada 5B, setiap kelas ini harus kita atur, kecuali nanti kelas terakhir. Awalnya kelas 5A. Di sini setelah bagian 2, lanjutkan ke bagian berikutnya. Ada segitiga, di sini kita atur. Nah, kita pilih kirim formulir. Kemudian begitu seterusnya. Untuk kelas 5B, kita buat juga seandainya ada kelas 5C. Untuk kelas 5C, kita buat juga seandainya ada kelas 5D. Tapi, seandainya cuma 2 kelas, 5A, 5B, maka 5B ini tidak perlu kita buat. Di sini tidak perlu kita buat. Kenapa? Karena 5B ini sudah yang terakhir. Maka otomatis nanti ketika siswa menekan namanya di kelas 5B, maka akan ada bacaan kirim. Nah, Bapak Ibu, guru cerdas Indonesia, kemudian kita tinjau hasil kerja kita ini dengan cara pratinjau. Di sini ada pratinjau. Kita klik, kita lihat hasil absensi yang telah kita buat. Nah, setelah keluar, absensi BMR semester ganjil. Wajib. Tanggal, kita buat tanggal hari ini saja. Sebagai contoh. Nah, kelas. Tadi ada 2 pilihan. Kelas 5A dan 5B. Kita ambil kelas 5B. Kemudian berikutnya, ini tampilan seandainya siswa mengisi melalui link yang akan kita bagikan. Kayak ginilah tampilannya. Kemudian berikutnya, nah, siswa 5B akan memilih namanya. Dia akan pilih, ya, nama umpamanya Alia Rasha. Dia akan mengklik namanya Alia Rasha. Nah, di sini ada kirim. Dia tinggal mengklik kirim, menekan kirim, maka otomatis absensi telah selesai. Jawaban Anda telah direkam. Dan kata-kata jawaban Anda telah direkam ini bisa kita robah. Caranya kita kembali ke pengaturan. Kita buka yang kita buat tadi. Di sini ada pengaturan, ada setelan. Kita klik. Nah, presentasi kita robah. Di sini kita ganti kata-kata jawaban Anda telah direkam dengan, ini contoh ya. Terima kasih telah mengisi absen hari ini. Salam bahagia. Ini contoh. Bahagia dari Pak Udo. Kemudian untuk setelan umum, tidak perlu kita robah. Langsung kita simpan saja. Nah, ini selesai. Absensi telah selesai kita buat. Tinggal kita bagikan kepada siswa-siswi kita. Bagaimana caranya? Ini ada tulisan kirim. Kita klik kirim. Kita ambil tanda ini. Nah, ini adalah link yang akan kirim ke grup. Boleh grup ke Telegram, boleh grup WA, dan lain sebagainya. Apa yang kita pakai? Kita perpendek. Ya, dan tinggal kita salin. Tinggal kita salin. Dan kita pastikan ke grup yang akan kita tuju. Grup kelas yang akan kita tuju. Jadi siswa tinggal mengklik link tersebut. Nah, guru hebat Indonesia
Kemudian, bagaimana cara melihat apakah siswa telah mengabsen atau belum? Nah, kita kembali, kita keluarkan ini dulu, karena ini telah kita salin. Nah, cara untuk melihat siswa telah mengisi absen atau belum, coba kita keluarkan ini dulu. Kita keluarkan ini dulu karena telah disimpan. File kita tadi telah disimpan. Caranya adalah dengan membuka drive kita, sama seperti awal tadi. Kita buka drive, kemudian kita buka absen kita, ini kita buka absen BMR tadi. Kita buka kembali absensi. Di sini ada pertanyaan dan ada jawaban. Pertanyaan ini berupa link yang kita bagikan tadi. Kemudian jawaban di sini adalah tanggapan siswa yang telah mengisi absensi tadi. Caranya kita klik jawaban ini, kita klik tanda hijau, buat akan keluarlah nama-nama siswa yang telah mengisi absen. Di sini ada tanggal dia absen, kelasnya, kelas 5B atau kelas 5A, kemudian ada nama siswa. Itulah video tutorial pembuatan absensi. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak paham, bisa ditanyakan melalui komentar video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Udo ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.